Ya, halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Kembali berjumpa bersama saya, Prasetyo Wibowo dalam program Market Review yang akan mengupas isu-isu penggerak ekonomi Indonesia. Live streaming kami bisa Anda saksikan juga di idxchannel.com. Dan pemirsa, langsung saja kita mulai Market Review selengkapnya. Ya, pemirsa, Bursa Efek Indonesia terus menggenjot program literasi terkait dengan investasi dan pendanaan melalui pasar modal Indonesia ke berbagai kalangan masyarakat demi pertumbuhan perekonomian Indonesia. Bursa Efek Indonesia melakukan kegiatan TV Talk Show dengan tema kisah sukses IPO sebagai alternatif pendanaan perusahaan bekerja sama dengan otoritas jasa keuangan. Bursa Efek Indonesia memiliki fungsi untuk melakukan program literasi terkait investasi dan pendanaan melalui pasar modal Indonesia ke berbagai kalangan masyarakat demi pertumbuhan perekonomian Indonesia. Peningkatan jumlah kegiatan literasi, inklusi, serta aktivitas pasar modal terus digiatkan guna mewujudkan hal tersebut. Salah satu media yang memiliki exposure tinggi untuk meningkatkan awareness mengenai pendanaan melalui pasar modal adalah televisi. Berdasarkan data dari Nielsen pada tahun 2023, jumlah penonton televisi di Indonesia mencapai 130 juta orang. Hal ini menjadikan televisi sebagai media yang cukup efektif untuk menayangkan program literasi yang salah satunya berbentuk talk show. Untuk itu, Bursa Efek Indonesia melakukan kegiatan TV Talk Show dengan tema kisah sukses IPO sebagai alternatif pendanaan perusahaan, bekerja sama dengan otoritas jasa keuangan, lembaga profesi penunjang pasar modal, dan berbagai stakeholder di bidang pasar modal. Kegiatan ini akan dilakukan secara berkala sepanjang tahun 2024. Kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan kesadaran para pelaku bisnis mengenai adanya alternatif pendanaan menggunakan metode go public atau initial public offering melalui pasar modal Indonesia. Bursa Efek Indonesia juga berharap IPO dapat mendukung kinerja perusahaan yang pada akhirnya dapat berperan dalam penguatan ekonomi Indonesia. Tim Liputan IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema menarik kita hari ini, kisah sukses IPO sebagai alternatif pendanaan perusahaan. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Richie Adrian Hartanto. Beliau adalah Direktur Utama PT Harta Jaya Karya Tbk dengan kode sahamnya MEJA. Ya, halo, selamat pagi, Pak Richie. Selamat pagi, Pak. Ya, salam sehat, Pak. Salam sehat, Pak. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan ini Pak Richie. Kita tahu PT Harta Jaya Karya Tbk melantai di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 12 Februari 2024. Nah, mungkin bisa disampaikan juga kepada pemirsa apa yang melatar belakangi kemudian tujuan perusahaan akhirnya memutuskan ini IPO dan menjadi anggota Bursa Efek Indonesia. Oke, banyak sebenarnya yang melandasi latar belakang kita untuk ingin menjadi perusahaan Tbk ya, karena kita pengen merasakan maksudnya bisa ekspansi lebih luas lagi, dan yang kedua kita pengen punya kredibilitas di industri interior ini gitu. Karena di industri interior ini untuk perusahaan Tbk yang menjadi Tbk itu masih sangat sedikit. Jadi kita pengen sangat untuk bisa menjadi perusahaan Tbk supaya bisa mendapatkan proyek-proyek yang besar lah gitu. Kurang lebih sebenarnya tujuan proposal adalah untuk ekspansi dan untuk menaikkan kredibilitas kita juga sih di market gitu. Oke, berarti ada value yang bertambah begitu ya kalau kita lihat Betul. perusahaan yang menjadi anggota Bursa Efek Indonesia ataupun dengan melakukan IPO. Nah, bicara mengenai tantangannya pada saat persiapan IPO ini seperti apa begitu? Apakah cukup ada tantangan tersendiri begitu? Kemudian bagaimana solusinya? Untuk tantangannya adalah kita dari perusahaan tertutup menjadi perusahaan Tbk itu kesulitannya pasti pertama dari administrasi ya. Oke. Jadi kita mesti menyiapkan tim administrasi, tim finance yang lebih mumpuni lagi supaya secara pembukuan, secara administrasi semua tercatat dengan baik. Karena kita perusahaan HDK sebenarnya tidak terlalu sulit untuk mengupgrade itu karena kita udah jalan sekitar 11 tahun di saat momen kita menentukan pengen jadi IPO. Jadi ketika kita sedang mentransformasi menjadi perusahaan yang lebih taat admin dan taat finance itu jadi jauh lebih mudah sih. Itu doang sih kemarin kendalanya ya. Baik, jadi memang sudah diterapkan GCG-nya lah ya kalau kita bicara mengenai good corporate governance dari perusahaan. Jadi pada saat implementasi menjadi persyaratan begitu untuk IPO ini tinggal switch saja begitu ya?
Pak Ricci. tinggal ditambahkan saja lah gitu ya pakem-pakemnya gitu sih. Baik. Nah, manfaat yang dirasakan sendiri oleh perseroan begitu setelah IPO kemudian menjadi perusahaan tercatat. Eh, Setelah IPO tentu saja banyak banget hal positif ya. Kita begitu melantai 1 bulan kemudian kita sudah diajak ngobrol oleh pihak-pihak asing, maksudnya dari perusahaan-perusahaan asing yang di dunia interior juga yang pengen ngajak kolaborasi gitu ya. Jadi Oke. ini sebenarnya nilai plus, ada 2 perusahaan asing, satu dari US, satu dari China, kita sedang menjajaki kolaborasi apa yang tepat untuk bermain di dunia interior gitu. Tapi kita lagi mengarahnya ke barang-barang supply untuk barang interior sih, itu lebih ke arah situ. Jadi Oke. benefitnya adalah sebenarnya networking yang makin luas dan mudah dipercaya, Hmm. maksudnya bisa dipercaya dengan cepat oleh pihak luar gitu sih ya. Itu yang aku dapetin dari IPO kemarin. Baik, nah kalau kita bicara mengenai mekanisme kerjasama biasanya ditawarkan begitu apakah joint venture kah atau seperti apa? Mengingat ini kan berarti perusahaan sudah dikenal bahkan tidak hanya di dalam negeri bahkan sampai ke mancanegara nih Pak Ricci. Ya, cara joint venture itu lumayan lumayan bukan hal yang mudah karena Hmm. kalau venture sama kita juga banyak persyaratan-persyaratannya. Kita mungkin untuk sekarang kerjasama adalah berupa kepastian supply dan kepastian harga aja dari sana. Mm-mm. Nanti itu sudah jalan 1 tahun 2 tahun di sini, kita baru merumuskan untuk menjadi joint venture di sini sih. Kurang lebih kayak gitu sih. Jadi kita Baik. eh, kayak dapat opportunity distributor tanpa harus mengeluarkan capital yang besar untuk sebagai pemain distributornya gitulah ya. Tapi kita Baik. dipercaya dulu dengan promising market yang kita pegang. Itu aja sih. Oke. Nah, bicara mengenai dana IPO kan berarti ada dana segar yang diperoleh begitu ya dari pasar modal begitu oleh perseroan. Ini seperti apa realisasi penggunaan dananya? Tapi tahan dulu jawabannya. Pak Ricci, kita akan jeda dulu sebentar. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review. Pemirsa, berikut ini kami sampaikan bagaimana pergerakan dari saham Meja begitu ya dalam sepekan terakhir. Data selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda dari 19 Juni sampai dengan 25 Juni 2024. Sempat di 135, kemudian pergerakannya dalam sepekan terus mengalami kenaikan dan tercatat di Rp167 pada 25 Juni 2024 kemarin. Dan selanjutnya kita lihat pergerakan saham dari PT Harta Jaya Karya Tbk dengan kode saham Meja ini year to date-nya seperti apa? Harga IPO tercatat di Rp103 per saham. Kemudian pergerakannya kita lihat fluktuasinya cenderung mengalami tren kenaikan. Sempat menyentuh level tertinggi 190 pada tanggal 20 Maret 2024. Kemudian turun dan sempat naik lagi begitu ya. Kita lihat sampai dengan Rp167 per saham untuk pergerakan Meja secara year to date. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Ricci Adrian Hartanto, Direktur Utama Meja. Baik, halo. Kita akan lanjutkan kembali Pak Ricci. Masih di mute sepertinya Pak? Sudah, halo? Oke. Nah Pak, tadi sempat tertunda kalau kita bicara mengenai dana segar yang sudah diraih perseroan begitu dari IPO. Nah ini bagaimana realisasinya hingga saat ini? Realisasinya kita masih fokus kepada modal kerja untuk pekerjaan fit out atau pekerjaan renovasi. Jadi dengan adanya dana segar ini semoga kita bisa mendapatkan margin yang maksimal ya karena menggunakan dana pribadi sih. Kurang lebih sekarang masih penggunaannya untuk itu. Baik, nah kalau kita bicara mengenai rencana ekspansi bisnis begitu ke depan dengan tadi untuk modal, kemudian apakah pengembangan bisnis akan lebih fokus ke mungkin sektor mana begitu akan menjadi core ke depan dari Kita perseroan? tetap masih sektor interior, jadi kita atau infrastruktur dalam arsitektural. Oke, Jadi kita mungkin akan mensuplai material-material yang atau barang-barang yang memang paling sering digunakan dan paling banyak digunakan di industri ini sih. Itu aja. Mungkin kita baru akan masuk ke 2-3 jenis barang lah, 2-3 jenis material yang akan kita expand dan kita akan membuat produknya gitu ya. Kurang lebih kayak gitu sih. baik. Untuk kebutuhan bahan baku untuk proses produksi semuanya berasal dari dalam negeri atau masih ada yang dari importasi ke luar negeri?
Ini adalah campuran dari luar negeri yang kita combine sama dalam negeri. Jadi kita mengkombinasikanlah materialnya gitu. Jadi masih ada bukan full luar negeri, tapi kita ada mengambil sedikit TKDN dalam negerinya sih. Gitu. Baik, nah bagaimana dengan persaingan bisnis? Mengingat kan perusahaan-perusahaan sejenis juga tidak sendirian begitu. Anda melihatnya bagaimana? Kalau perusahaan sejenis kita, tentu yang paling besar yang udah TBK juga itu Vivere ya. Hmm, Mereka tetap menjadi benchmark kita. Mereka oke. masih benar-benar nomor satu di industri ini. Kita sedang mengejar untuk bisa bermain dalam kapasitas tender-tender yang mereka main di strategi kita. Tapi Hmm, kayak sekarang kita sedang udah deal dengan beberapa hotel besar di Indonesia untuk kerjaan fit out renovasinya. oke. Mungkin tahun ini kita akan merealisasikan project untuk hotel tuh renovasi sekitar 200-an kamar Oh, 200-an gitu. kamar Jadi begitu. ya Berarti kita ya. sudah mulai bermain ke Hmm. arah mereka lah. Rata-rata konsumen begitu dari perseroan sendiri lebih kepada hotel atau seperti apa nih kalau misalnya Anda melihat dan bisa sampaikan juga? Tahun ini kita eh, banyak tender ke arah universitas, Hmm, habis itu juga tender ke arah hotel. oke. Untuk banking hall kita masih sedikit, Mhm, tapi untuk tahun ini kita banyakkan industrinya itu industri pendidikan, hmm. yaitu yang kedua adalah industri perhotelan. Ini yang lagi banyak kita dapatkan peluang dan kita lagi banyak menang di situ. Kalau office kita juga kemarin baru saja udah mobil dengan salah satu perusahaan oil and gas yang TBK juga. Tapi kita belum bisa sebut karena belum sign kontrak gitu ya. Dan saya belum boleh nanya juga, maksudnya Hmm. apakah boleh kita declare atau enggak gitu. Baik, baik. Nah, bicara mengenai tips begitu, ini kan menarik kalau kita lihat IPO ternyata bisa meningkatkan value dari perseroan, bahkan tadi networking yang semakin luas begitu dari perseroan yang bahkan sampai dikenal begitu, diajak kerjasama begitu oleh perusahaan-perusahaan internasional. Nah, apa yang bisa Anda bagikan kepada perusahaan-perusahaan mungkin yang saat ini sedang merencanakan IPO nih, sehingga IPO-nya juga bisa berjalan lancar dan sukses seperti Meja. Oke, pesan saya sebenarnya kalau kita semua sudah memiliki administrasi dan pencatatan finance yang cukup baik, Mhm, untuk menjadi IPO itu tidak terlalu susah ya. Justru yang susah adalah pasca IPO ketika kita sudah memiliki tanggung jawab, mhm, mempunyai dana yang dititipkan kita untuk memajukan perusahaan itu jauh lebih berat dan kita harus benar-benar cermat dalam semua keputusan karena banyak sekali godaan tantangan bahwa kita jadi pengen berusaha fokus ke titik-titik lain, tapi hmm. kita mesti balik ingat lagi kita mesti fokus ke core bisnis kita di mana yang kita paling kuasai. Jadi jangan sampai nanti teman-teman yang pada baru mau IPO begitu mendapatkan dana segar malah shifting ke kanan kiri takutnya nanti malah jadi mismanagement. Itu aja sih pesan aku ya. Hmm, Kalau oke. orang yang, maksudnya aku sebagai seseorang yang baru IPO gitu, pesanku cuma sampai situ aja dulu sih untuk sekarang. Baik, baik Pak Ricci, dan ini menarik kalau kita lihat juga ini kan tadi dari sisi administrasinya lebih tertata, kemudian laporannya juga dari sisi keuangan juga lebih tertata dan kita tahu PT Harta Jaya Karya Tbk atau Meja ini menargetkan pendapatan 63 miliar rupiah begitu ya di tahun 2024 ini. Nah, strateginya seperti apa untuk bisa mengejar target itu dan seberapa optimis juga dari perseroan. Lagi-lagi kita akan bahas nanti di segmen berikutnya Pak Ricci, kita akan jeda sebentar. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Baik pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan menarik ini bersama dengan Bapak Ricci Adrian Hartanto, Direktur Utama Meja atau PT Harta Jaya Karya Tbk. Baik Pak Ricci, kita akan lanjutkan kembali terkait dengan perseroan ini. Menargetkan pendapatan 63 miliar rupiah di tahun 2024. Seberapa optimis, kemudian strategi apa saja yang sudah disiapkan untuk bisa mencapai target tersebut. Oke, untuk target pencapaian per sekarang ini kita sudah hampir setengahnya lah ya, karena kita bersyukur kemarin itu kita baru sudah deal dengan satu proyek baru nilai 21 miliar, jadi kita sudah
sudah mencapai lebih dari 50% kalau per sekarang. Terus Oke. project pitching hotel-hotel yang kita jalankan juga itu mungkin nilainya 23,5 tambah 14 tambah 23,5. Ya jadi ya maksudnya Ya. kita juga masih optimis banget bisa mencapai itu di akhir tahun ya untuk achieve. Baik, 50% lebih begitu target di pertengahan tahun 2024 sudah bisa dikejar begitu. Nah, tantangan bicara mengenai kondisi ekonomi. Ada tekanan begitu, kita tahu kondisi global yang membuat ya banyak negara pun mengalami tekanan baik dari pelemahan mata uang kita rupiah, kemudian bagaimana dengan suku bunga acuan yang masih bertengger di level tinggi 6,25%. Apakah ini cukup menjadi challenge juga ini bagi perseroan, Pak Ricci? eh Menjadi challenge adalah kita harus memiliki strategi baru ya bahwa untuk project-project yang sifatnya memang tidak terlalu besar, kita Oke. harus mulai shifting ke bohir-bohir atau klien-klien yang memang memiliki rencana anggaran yang sudah jelas setiap tahunnya gitu ya. Jadi kita makanya masuk ke universitas-universitas, masuk ke industri pendidikan, masuk juga ke hotelan karena itu pasti mereka semua memiliki budget yang jelas dan proyeknya pasti langsung angkanya cukup besar-besar Ya. dan seandainya tidak besar pun akan menjadi sebuah pekerjaan yang continue atau Hmm. recurring gitu. Jadi pasti tiap berapa bulan ada pekerjaannya lagi, Ya. tiap ini ada pekerjaannya lagi. Itu sih strategi itu yang mau kita jalankan, sudah kita jalankan juga gitu. Baik, dari sisi kemampuan SDM, kemudian penggunaan teknologi begitu. Ingat sekarang kan sudah cukup canggih kalau kita bicara mengenai interior begitu yang sekarang banyak dikerjakan di Indonesia, Pak Ricci. Kalau SDM kita masih masih sama aja ya. Kalau teknologi kita sedang mengembangkan sebuah sistem di Oke. mana nanti kita akan menggunakan satu sistem ini bisa untuk langsung monitoring yang saya dapatkan secara live gitu ya. Jadi itu Oke. aja sih karena kan kalau dalam project itu kuncinya adalah waktu, budget, dan Mm-mm. uang masuk gitu ya. Jadi itu yang saya butuh monitoringnya benar-benar kalau bisa live itu akan jauh lebih bagus lagi sih Baik. supaya project lancar gitu Oke, sih. jadi monitoringnya juga langsung live dan bisa memantau bagaimana perkembangannya begitu dari satu proyek yang sedang Betul, dikerjakan oleh perseroan. Nah, betul. sejauh ini bagaimana kalau kita bicara mengenai tingkat kepuasan klien begitu juga bisa disampaikan. Ingat ini tadi sudah cukup profesional dari sisi administrasi, kemudian proyek-proyek yang lebih tertata begitu Pak Ricci dengan Ya, ya. eh tingkat kepuasan tentu saja ya. Hmm. Pasti dalam proyek itu ada yang puas, ada Hmm. yang tidak puas. Tapi saya bersyukur untuk perusahaan-perusahaan besar yang masih mensupport saya Ya. kayak IHL masih jadi klien kami sampai sekarang. Lalu juga ada Bank Mandiri juga masih jadi klien kami sampai sekarang. Oke. Lalu ada Universitas Gunadarma juga kita lagi penjajakan dan sepertinya bakal panjang juga dengan mereka. Hmm. Dan hotel-hotel lah kita juga banyak banget yang ownernya repeat ke kami ya karena ini Hmm. buktinya renovnya sama kita lagi sih kurang lebih kayak gitu sih Pak. Baik, nah kalau kita bicara mengenai segmentasi, ini dari sektor usaha, entah itu subsektor dan lain-lain yang bisa mendongkrak pendapatan perseroan sendiri di bagian yang mana? Apakah tetap core business di interiornya kah atau mana? Yang lainnya begitu? Tetap masih kontraktor interiornya yang paling menghasilkan uang untuk sekarang. Oke. Tapi ya kita sedang mengembangkan untuk pekerjaan khusus custom furniture-nya aja sih yang kita jualkan ke masyarakat umum. Baik. Bicara mengenai range harga, bagaimana melihat persaingan saat ini? Apakah kompetitif seperti apa nih yang ditawarkan begitu bagi klien ataupun konsumen dari meja sendiri? Kalau kompetitif secara harga, Hmm. harga kita masih cukup kompetitif, tapi yang Oke. kita tawarkan adalah value lebih bahwa kita ini full service interior contractor gitu ya. Dalam arti kita bisa merevisi beberapa desain-desainnya, kita bisa membuat planning yang sangat jelas, tidak pernah melebihi budget klien, dan kita Oke. juga bisa on point terhadap timeline pekerjaan gitu ya. Baik, Pak Ricci terakhir bagaimana optimis Anda terkait dengan kinerja perseroan di sepanjang tahun 2024 pasca IPO? Anda melihat seberapa jauh ini ke depan? Kita masih sangat optimis ya karena sampai sekarang kita masih dipercaya sampai detik ini juga malah makin banyak project-project upcoming yang sedang kita ikutan tendernya. Oke. Jadi kita sangat optimis dengan kepercayaan teman-teman kemarin dalam mensukseskan HDK menjadi TBK menjadi bernama Kode Meja ini bisa menjadi mendongkrak
ekspansi besar kami, revenue kami, dan insya Allah adalah profitabilitas yang makin membaik juga gitu sih. Baik, itu dia luar biasa. Nampaknya memang IPO bisa memberikan manfaat besar juga ini bagi perusahaan begitu ya, dengan dana segera yang diraih, kemudian tadi jaringan yang semakin luas lagi begitu. Baik, Pak Ricci, terima kasih banyak atas waktu sharing yang sudah Anda sampaikan. Maju terus untuk perseroan begitu di tahun 2024. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat, Ya, Pak Ricci. salam sehat, Ya. terima kasih semua.